Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Perkenalkan, namaku Weni dan tema readingku kali ini berkaitan dengan jodoh, yaitu hanya kamu cinta sejatinya. Jadi kita akan sama-sama melihat bagaimana perasaannya kepada kamu dan seperti apa dia akan memperlakukan kamu ya. Seperti biasa, di depan kamu sudah ada 3 tumpuk kartu yang bisa kamu pilih berdasarkan intuisimu. Apakah hatimu terpanggil untuk memilih pile pertama, pile kedua, atau pile ketiga? Kalau kamu butuh waktu yang lebih untuk memilihnya, silakan pause dulu di sini. Kalau kamu sudah menentukan pilihanmu, silakan menuju ke timestamp di bawah. Kita akan langsung ketemu di sana. Sampai ketemu lagi. Hai teman-teman yang memilih pile pertama, kita akan sama-sama melihat mengenai jodoh kamu ya. Tapi sebelum masuk ke readingnya, aku mau mengingatkan bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif dari banyak orang sehingga bisa resonate di kamu, bisa juga enggak, bisa vice versa juga. Jadi kalau kamu ingin reading yang lebih private, silahkan menghubungi nomor WhatsApp ini. Dan kamu juga bisa melakukan pendaftaran pada link yang aku sertakan di bawah. Dan ya, sekarang kita masuk aja ke readingnya. Ada Five of Pentacles, ada Six of Cups, Seven of Swords, The World, dan juga The Sun. Oke, yang bisa aku lihat di sini ya, kalau misalnya ini adalah pola pertemuan atau pola hubungan kamu dengan dia, ada kemungkinan sebagian teman-teman yang memilih pile pertama ini, ada 2 sih kemungkinannya. Pertama, ada kemungkinannya kamu dan dia sebelumnya pernah jadian, pernah pacaran, atau sangat-sangat dekat, tapi kemudian terjadi suatu hal sehingga kamu dan dia memutuskan untuk berpisah dulu, atau ada sebuah kondisi yang memaksa kamu dan dia terpaksa berpisah ya di sini. Tapi dari perpisahan itu, dia merasakan adanya kehilangan yang sangat besar terhadap kamu. Pada akhirnya di momen perpisahan ini, dia merasakan arti hadirnya kamu di hidupnya dia, sehingga momen inilah yang menjadi momen dia kembali kepada kamu lagi, yang mana dia menemukan arti hadirnya kamu dan seolah dia nggak bisa untuk melanjutkan hidupnya jika tanpa kamu. Jadi kelihatannya ada banyak hal terjadi, ada banyak kebaikan hati kamu, mungkin juga kesabaran kamu yang membuat dia pada akhirnya melihat bahwa kamu sangat potensial untuk dia bawa kepada masa depannya. Sehingga aku lihat di sini pada akhirnya dia balik lagi ke kamu karena ada banyak momen-momen indah yang kamu rasakan bersama dia, kayak gitu. Jadi ya, jarak pernah memisahkan atau komunikasi pernah putus tapi kembali lagi. Atau kemungkinan keduanya di sini adalah sebelum bertemu dengan kamu dia pernah merasakan sebuah kehilangan yang luar biasa sehingga mungkin dia punya trust issues, atau mungkin di sini rasa kurang percaya mengenai cinta, takut ditinggalkan lagi dan sebagainya ya. Entah ini kehilangan mungkin orang yang sangat dia sayang, misalnya mantan, atau mungkin di sini pernah kehilangan anggota keluarganya karena suatu hal, mungkin perpisahan keluarganya atau bagaimana perceraian orang tua seperti itu misalnya, sehingga ada rasa kehilangan, dia merasa sangat ditinggalkan. Tapi kemudian dia bertemu dengan kamu, yang mana pada akhirnya dia bisa memberikan lebih banyak energi cinta kepada kamu, karena mungkin di sini kamulah orang yang bisa menunjukkan secara nggak langsung ya bahwa cinta itu bisa sangat diperjuangkan. Dia bisa mendapatkan cinta yang jauh lebih bahagia dibanding masa lalunya bersama dengan kamu. Dan aku lihat dia jauh lebih positif untuk melihat hubungan ini bersama ke depannya. Jadi aku melihat ada kemungkinan ke arah ke sana. Dan aku lihat di sini kalau memang kamu benar-benar, mungkin kamu nggak menyadari bantuan yang kamu berikan sebesar itu kepada dia, tapi dia merasakan dampak yang sangat-sangat besar, terutama hal-hal yang berhubungan dengan sentimental, nostalgia, romansa, ya, komitmen dan sebagainya di sini. Aku lihat juga dia, kalau memang demikian kondisinya, dia sangat memuja kamu sih, dan dia akan berusaha gimana caranya supaya dia nggak merasakan kehilangan lagi, terutama kehilangan kamu, karena dia sudah sangat kapok ya, walaupun mungkin perpisahan atau mungkin kehilangan ini di luar kontrolnya dia, tapi dia bener-bener kapok, nggak mau mengalami kejadian yang sama. Makanya ketika dia sudah berkomitmen sama kamu, dia, aku lihat akan sangat-sangat menjaga komitmennya gitu loh, untuk bersama, untuk membangun, terutama nanti kalau memang kamu dan dia mudah-mudahan sampai pada tahap pernikahan gitu ya. Ada Seven of Swords di sini, kelihatan aja hubungan cinta kamu dan dia ini memang hubungan cinta yang cukup menantang lah ya, katakan di sini cukup nekat. Mungkin di sini sebagian ada yang mendapat tentangan dari keluarga barangkali ya, atau mungkin
saking di sini kamu dan dia ini sangat berbahagia sehingga ada usaha-usaha dari orang luar yang secara sengaja merusak hubungan kamu gitu juga bisa. Jadi di sini nggak semua orang itu kelihatannya bahagia dengan kebahagiaan yang kamu rasakan bersama dengan pasangan kamu gitu loh di sini. Ini bisa macam-macam sih, bisa aja pihak keluarga yang nggak ngasih restu karena satu dan lain hal dengan alasan mereka masing-masing, atau mungkin di sini sebenarnya ada beberapa teman kamu atau teman dia yang kurang suka gitulah dengan hubungan ini. Jadi itu, tapi aku lihat kamu dan dia bisa menjadi pasangan yang sama-sama bertumbuh sih, sama-sama saling menikmati, sama-sama saling menjaga, sama-sama ingin, harapannya tuh saling merawat, menjaga dalam suka duka sampai nanti kita berdua menua bersama kayak gitu di sini. Maka aku lihat segala gangguan, baik itu dari orang atau mungkin ada ujian-ujian lain ya, yang mungkin ya datangnya dari pekerjaan kamu, mungkin pekerjaan dia atau hal-hal lainnya, tetap bisa dikoordinasikan atau bisa diselesaikan dengan baik antara kamu dan dia. Jadi itulah yang membuat dia yakin bahwa kamulah cinta sejatinya, yang mana memang dia sangat-sangat besar harapannya bahwa dia sekarang happy sama kamu, dia sangat bahagia, dan dia benar-benar ingin, kalau kartunya ini the world, ini bisa menandakan bahwa dia benar-benar ingin di sisa hidupnya itu bersama dengan kamu gitu loh ya, dalam bentuk pernikahan, membangun keluarga. Kalau memang sudah ada rencana, aku nanti pingin jadi ayah, aku pingin jadi ibu kayak gitu di sini. Dan juga rasa kedewasaan bahwa dalam sebuah pernikahan memang ada naik turunnya, suka dukanya, tapi kamu dan dia sama-sama punya harapan, terutama dia sih di sini, bahwa nanti setelah kamunya menua, keriput, rambut kamu dan dia sama-sama memutih, sudah renta gitu ya, sudah nggak seganteng dan secantik sekarang, dia sangat berharap bahwa kamu dan dia masih terus bersama, bahkan persahabatan yang semakin solid, karena kamu dan dia menjadi pasangan yang dalam nuansa romansa gitu kan ya, intim, tapi juga ingin adanya sensasi persahabatan lah di sini, yang mana sebagai sahabat saling menerima dalam suka dan duka, dalam sehat dan sakit, sampai nanti menua, yang mana jadi teman ngobrol yang asik gitu ya, walaupun sudah sama-sama jadi kakek dan nenek. Itu sih harapan dia. Makanya ya mudah-mudahan aja kisah cinta kamu akan seindah kisah-kisah cinta orang-orang yang benar-benar bisa bertahan hingga hanya maut yang memisahkan gitu ya. Dan di sini ada The Sun. Memang bersama dengan kamu dia merasakan sebuah perubahan yang besar sih. Kamu bisa melihat awalnya itu adalah rasa kehilangan ya, tapi kemudian bersama dengan kamu dia merasakan bahwa dunia ini ternyata indah sekali, penuh dengan warna-warni, penuh dengan kehangatan, penuh dengan sukacita, sehingga dia dengan sangat nyaman berada di sisi kamu, yang mana ingin bertumbuh sekali lagi ya dalam kebersamaan, dalam kehangatan, yang mana dia melihat dunia itu sangat-sangat indah dan juga manis seperti permen yang akan diambil oleh bayi ini kayak gitu. Jadi dia berani untuk melangkah bersama kamu, walaupun sebelumnya dia sangat-sangat pesimis banget sih mengenai cinta dan komitmen ya. Jadi kamu sepertinya memang sosok yang sangat luar biasa di hatinya. Jadi nggak heran kalau misalnya dia ini memang ingin menjadikan atau bahkan sudah merasa bahwa kamulah cinta sejatinya. Kemudian di sini aku akan lihat beberapa hal atau lebih kepada perasaannya sih kepada kamu ya hingga saat ini, dan mungkin juga nanti ada thank you next. Kalau aku lihat di sini memang kelihatannya dia punya mantan atau masa lalu yang cukup berat lah, yang dulu dia rasa sangat berat untuk dijalani, merasa sangat berat berpisah dengan mantannya, sangat berat melihat mungkin di sini perpisahan kedua orang tuanya, merasa ditinggalkan, tapi kemudian dia sudah bisa berdamai dengan situasi bahwa ya sudah, terima kasih Tuhan, engkau sudah memberadakan saya di situasi seperti ini, yang mana sekarang terima kasih juga engkau telah mempertemukan saya dengan kamu kayak gitu di sini. Makanya terima kasih untuk yang ini, dan selanjutnya dia akan fokus kepada hubungannya bersama dengan kamu seperti itu di sini. Jadi bisa aku katakan dia sangat bersyukur kamu hadir di hidupnya, dan semoga aja nggak untuk sekarang tapi juga untuk nanti dan nantinya gitu ya, sampai menua gitu di sini. Ada Will You Marry Me. Jadi dia memang kelihatannya sudah punya angan-angan sih, mungkin sudah ada kode-kode keras kepada kamu untuk
membicarakan mengenai pernikahan, atau mungkin sedikit gombal-gombal. Nanti kalau misalnya kita punya anak kayak gimana ya, mungkin nanti dia bakal ganteng kayak aku, usil kayak kamu, atau mungkin dia bakal cantik kayak aku, pinter kayak kamu, kayak gitu-gitulah. Atau mungkin dia sudah di masa yang sangat semangat untuk mengenalkan kamu kepada keluarganya, ngajak kamu jalan-jalan sama keluarganya. Kalau keluarganya lagi ada acara, dia pasti akan datang membawa kamu untuk bareng-bareng ikut acara keluarganya, kayak gitu. Jadi berbagai usaha dia lakukan untuk menuju ke arah ini. Jadi bukan cuma sekedar gombal, kamu mau nggak nikah sama aku, tapi ada usahanya gitu loh. Misalnya nabung, aku nabung nih, aku lembur nggak apa-apa ya buat nambah-nambah buat biaya pernikahan kita misalnya. Jadi selain ngegombal, ada usahanya juga. Dan mungkin dia udah sounding, udah kode-kode kepada kamu kayak gitu di sini. Ya mudah-mudahan aja, kalau memang harapan kamu seperti itu, mudah-mudahan dilancarkan jalannya ya. Ada setiap momen di hidupku menjadi sempurna karena kamu. Iya, ini mengkonfirmasi dua kartu ini, The World dan The Sun, bahwa sebelumnya dia pernah melewati masa-masa yang sangat sulit. Kemudian dia melihat bahwa hadirmu, senyum kamu, kesabaran kamu, kebaikan hati kamu benar-benar mengubah dunianya. Jadi yang sebelumnya dia murung, sekarang dia bisa happy banget sama kamu, happy banget. Jadi nggak kaget sih kalau misalnya memang dia menjadikan kamu cinta tersejatinya, cinta terbaiknya yang akan dia usahakan untuk semakin baik lagi gitu. Jadi ya beruntunglah sih kamu dan dia beruntung bertemu dengan kamu. Mudah-mudahan kamu juga beruntung menemukan dia di hidup kamu ya. Dan aku juga akan lihat ya di sini beberapa hal lainnya yang mungkin menjadi pesan buat kamu, atau mungkin kejutan-kejutan yang akan datang gitu ya. Ada butterfly, ada kupu-kupu di sini. Sebuah perubahan menjadi lebih baik. Jadi ini sangat-sangat mengkonfirmasi ya. Jadi memang sebuah perubahan yang bagi dia lebih baik. Mungkin sebelum bertemu kamu dia merasa seperti ulat bulu yang lemah, yang diinjak dikit mati. Tapi setelah ketemu kamu dia berubah dari kepompong menjadi kupu-kupu yang cantik, yang dia siap terbang tinggi bersama dengan kamu menuju impian bersama, kayak gitu di sini. Yang ada bunga indah di sana, yang mana dia emang lagi sangat-sangat kasmaran, sangat-sangat sayang sama kamu di sini. Jadi sedikit banyak entah kamu sadari atau tidak, tapi kehadiran kamu membuat dia berubah tanpa kamu harus teriak-teriak, tanpa kamu harus maksa-maksa dia, tapi dengan sendirinya natural aja terjadi kayak gitu di sini. Jadi itu sih yang membuat dia ya sayang banget sama kamu gitu ya di sini. Kemudian ada tikus. Seseorang sedang berusaha melawan kamu di belakang kamu. Nah, mungkin ini juga menjadi konfirmasi kartu Seven of Swords ini ya. Ya hati-hati aja sih. Cuma gini, setelah reading ini kamu jangan juga waspada kepada semua orang, curiga ke semua orang, enggak juga. Tapi yang pasti kamu harus ingat bahwa enggak semua orang itu bahagia dengan kebahagiaan kamu. Maka kalau memang ingin berbagi kebahagiaan, ya mungkin juga pilih-pilihlah kepada siapa. Enggak perlu terlalu pamer mengenai hubungan kamu, enggak perlu terlalu yang euforia berlebihan gitu ya, karena kita nggak pernah tahu ketika ada orang lain iri mereka bisa nekat berbuat apa kepada kamu. Itu sih intinya, lebih bijak lah mengenai hubungan ini. Kamu boleh merayakan hubungan ini bersama dengan pasangan kamu, cuma batas-batasin lah untuk pamer gitu, karena sebuah hubungan sebaiknya sih dinikmati berdua gitu ya di sini. Nggak perlu euforia yang berlebihan ya, baik kepada teman-teman, mungkin juga keluarga besar gitu dan sebagainya. Jadi lebih bijak lah intinya di sini ya. Begitu. Kemudian di sini juga ada pintu ya. Jadi sebuah kesempatan sedang menunggu kamu dan dia di sini. Jadi mungkin memang di sini dia sedang berusaha untuk membuka pintu ini. Bisa jadi pintu ini adalah pintu pernikahan, pintu lamaran, atau pintu menuju ke sebuah petualangan baru antara kamu dan dia, kayak gitu di sini. Sebuah petualangan baru yang mana kamu dan dia nggak pernah tahu di balik pintu ini akan ada apa, ada petualangan apa yang menanti. Tapi aku rasa dia sudah siap sih untuk membuka kesempatan ini bersama dengan kamu. Ya mudah-mudahan aja kalau memang impian kamu menuju ke pernikahan yang bahagia, yang saling bertumbuh bersama dalam suka duka, mudah-mudahan aja di balik pintu ini ada banyak petualangan indah menanti kamu bersama dengan dia tentu saja gitu ya. Kemudian di sini aku lihat juga beberapa kartu lainnya. Sebentar. Ini aja. Ini pesan-pesan juga atau mungkin apapun lah buat kamu. Yes. Just say yes. Jadi iya. Jadi kelihatannya di sini dia sedang menunggu iyanya kamu. Atau mungkin di sini dia sedang menunggu kesiapannya kamu lah
untuk menuju sama-sama ke jenjang yang lebih tinggi. Jadi kalau memang hati kamu nyaman bersama dengan dia, kamu sudah nyaman dengan keluarganya, sudah ada banyak obrolan yang memang kamu lakukan untuk membicarakan hal-hal yang lebih serius lagi, maka nggak ada salahnya kamu mengatakan yes. Mungkin juga dalam waktu yang nggak lama lagi dia akan datang melamar kamu, atau keluarganya datang ke keluarga kamu kalau kamu pihak perempuannya, dan ya menunggu aja di sini apakah keluarga kamu akan memberikan izin restu pernikahan untuk kamu dan dia. Mudah-mudahan aja kalau memang niatnya baik. Aku doakan semoga dilancarkan gitu ya di sini. Jadi itu dia. Jadi yakinkan hati kamu untuk bersama dengan dia. Semoga dengan ini kamu sudah benar-benar kenal dengan dia, kenal dengan tabiatnya, memahami gaya hidupnya, pola pikirnya, supaya kamu lebih ringan ketika mengatakan iya, aku terima lamaran dari kamu misalnya, kayak gitu ya. Kemudian di sini ada mintakan di sini. Longing for home, belonging the original light workers. Aku bisa katakan di sini ada kemungkinannya bahwa pasangan kamu ini light worker ya, pekerja cahaya, atau dia adalah orang-orang yang memang punya kebaikan hati yang luar biasa. Mungkin kamu bisa merasakan itu dengan bagaimana dia sangat peduli dengan minimal keluarganya, orang-orang yang dia sayang, memperjuangkan apapun itu untuk mereka, atau mungkin bahkan ke orang yang gak dikenal, dia sangat-sangat peduli, atau mungkin dia benar-benar hadir ketika ada bencana alam, dia datang ke lokasi bencana menjadi relawan, seperti itu bisa. Atau mungkin di sini sesederhana dia punya impian suatu saat menjadi seorang ayah atau ibu yang benar-benar bisa memberikan pendidikan dan memperjuangkan kebahagiaan anak-anaknya. Jadi pekerja cahaya itu ingin menularkan energi bahagia, menyebarkan banyak cahaya dan cinta di muka bumi ini, baik dalam skala paling kecil, sekecil keluarga, atau mungkin skala yang jauh lebih luas. Juga di sini aku bisa mengatakan bahwa dia ini sangat kangen mengenai rumah. Rumah itu nggak melulu rumah yang bentuknya bangunan, tapi rumah tempat dia untuk pulang, di mana dia merasa nyaman menjadi dirinya tanpa harus pakai topeng, nyaman untuk berkeluh kesah, nyaman mencurahkan berbagi bahagia gitu loh. Jadi mungkin dia menemukan rumah itu ada di kamu, makanya dia nggak bisa jauh-jauh dari kamu, karena bagi dia kamu adalah rumah yang paling nyaman untuk dia pulang, untuk dia memberikan kebahagiaan, untuk di saat dia menangis juga dia nyaman di rumah yang mana adalah kamu, kayak gitu di sini. Jadi itu sih yang bisa aku lihat ya. Ya mudah-mudahan kamu dan dia saling menjadi rumah masing-masing lah di sini ya. Dan juga oracle lainnya di sini aku akan lihat Edge. Ada choose love, kamu selalu punya kesempatan untuk memilih, dan ketika kamu menentukan pilihan kamu, pilihlah dengan cinta. Jadi di sini aku lihat memang ada banyak orang yang mudah-mudahan memberikan restu terbaiknya untuk hubungan kamu dan dia. Dan juga kalau kamu tipe yang lebih lebih cheerful dibanding dia, sering-seringlah ngajak dia ngobrol berdua. Nggak perlu yang serius-serius, kadang yang bercanda-bercanda, supaya dia lebih bisa mengeluarkan perasaan-perasaannya kepada kamu. Karena aku lihat kelihatannya dia ini tipe orang yang lebih sering memendam rasa, entah itu rasa yang enak atau yang nggak enak. Jadi sering-seringlah ngobrol kepada dia, karena kelihatannya walaupun dia sudah berbahagia dengan kamu, tapi masih ada sisi dimana dia takut kehilangan, dia takut ditinggalkan kayak gitu. Jadi pastikan kamu hadir untuk dia, terutama di saat dia lagi nggak baik-baik saja. Pastikan bahwa cinta dari kamu masih ada untuk dia. Ya, kemudian di sini ada you are limitless. Di mata dia kamu adalah unicorn yang unik, yang indah, yang siap untuk ayo kita bersama-sama menuju impian kita, kayak gitu di sini. Jadi aku lihat memang, dan di sini ada dua angsa ya. Angsa itu seringkali identik dengan healing, kedamaian. Jadi aku lihat dia juga menemukan, selain bahagia, dia menemukan banyak rasa damai bersama dengan kamu. Jadi itu sih. Dan aku lihat juga dia lebih optimis, dunia dia jadi lebih berwarna-warni, dia jauh lebih percaya diri. Makanya di sini dia sangat berterima kasih bahwa kamu menularkan spirit dan energi ini kepada dia, walaupun gak kamu sadari, sekali lagi kayak gitu sih di sini. Jadi mudah-mudahan kamu dan dia menjadi pasangan yang sama-sama saling menularkan kebaikan lah di sini, saling menularkan semangat untuk sama-sama terbang menuju impian yang sudah kamu rancang bersama dengan dia. Itu dia. Kemudian aku akan lihat beberapa charm di sini ya. Aku akan mulai dari zodiak dulu. Ini bisa zodiak kamu, bisa zodiaknya dia. Ada Gemini, ada Leo, Capricorn, Aquarius, Aries,
ada Cancer, ada Pisces. Kalau misalnya zodiak kamu dan dia nggak ada, ini masih ada unsur nama, bisa unsur nama kamu, unsur nama dia. Ada E, M, L, I, V, A, J, C, P, dan O. Kemudian ada beberapa angka atau tanggal yang terkait dengan hubungan kamu dan dia di sini. Tanggal ini bisa tanggal apapun atau angka apapun ya. Ada 2, 16, 10, 3, 26, 15, 18, 7, 6, dan juga 20. Kemudian aku akan lihat detail lain mengenai dia ya di sini. Di sini ada hantu. Mungkin di sini sesederhana dia ini suka film-film yang atau cerita-cerita yang berhubungan dengan hantu, mistis-mistis, atau memang mungkin dia ini tipe orang yang sensitif ya untuk merasakan kehadiran makhluk-makhluk yang tidak tampak mata gitu di sini ya. Kemudian ada fotografer di sini. Ada kemungkinan dia juga orang yang sangat suka fotografi gitu di sini, menikmati momen memotret, karena di sini selain momen nostalgia, ada kemungkinan memang dia tipe orang yang suka mengabadikan momen bersama dengan kamu. Jadi kamu jangan kaget kalau di setiap acara dia sering mengabadikan dalam foto, video, menuliskan dalam jurnalnya dia kayak gitu misalnya. Atau bidang pekerjaan dia dekat dengan fotografi juga bisa. Kemudian di sini ada keuangan. Sangat mungkin di sini bidang pekerjaan atau sesuatu yang dia geluti berhubungan dengan keuangan. Mungkin dia bekerja di bank, atau mungkin di koperasi, atau mungkin di lembaga keuangan lainnya lah yang berhubungan dengan keuangan, simpan pinjam, dan lain-lainnya. Kemudian di sini ada bioskop ya, nonton film. Jadi kemungkinan dia ini juga punya hobi nonton film ya, yang mana mungkin dia sering ngajak kamu nonton film di mana, atau mungkin dia akan membiarkan kamu memilih filmnya dan dia membelikan kamu popcorn kayak gitu di sini. Kemudian ada cabai ya, ini sering banget keluar. Sangat mungkin di sini ya karena kita orang Indonesia, jadi mungkin di sini dia sangat suka makanan yang lebih ke pedas gitu di sini. Jadi itu sih ya, kelihatannya hobinya dia makan pedas. Kemudian di sini kelihatannya dia orang yang lebih cheerful, atau mungkin di sini dia sebenarnya punya sisi humor, jadi sering bikin kamu ketawa, sering ngejailin kamu, dan enak lah buat diajak cerita gitu di sini ya. Dan di sini juga ada kemungkinannya bahwa kamu dan dia ini entah karena akan mengalami fase LDR atau jarak jauh ya hubungannya, atau mungkin di sini karena kamu dan dia sama-sama sibuk sehingga lebih banyak komunikasi via online gitu, entah itu video atau mungkin telepon atau chatting kayak gitu-gitulah ya. Dan ini juga mungkin mengkonfirmasi bahwa antara kamu dan dia ini mungkin terpisah kota, terpisah negara juga bisa. Entah sekarang memang demikian, atau mungkin beberapa waktu yang akan datang akan terpisah sebentar karena urusan pekerjaan atau pendidikan atau hal-hal lainnya gitu loh di sini, karena melibatkan koper gitu ya. Dan ya di sini semakin memperlihatkan bahwa ada kereta yang menandakan kelihatannya memang akan menjadi hubungan LDR sih di sini. Atau mungkin di sini karena ini general reading, mungkin nggak semua kamu yang memilih pile pertama, tapi sebagian mungkin ada yang harus deal untuk menjalani hubungan cinta jarak jauh ya, terutama di kota-kota yang dilalui kereta api di sini ya. Kemudian ada keluarga di sini ya, dia tipe yang family oriented, atau dia sangat-sangat ingin suatu saat nanti punya keluarga yang utuh, bahagia, kecil tapi indah gitu. Atau mungkin kalau misalnya di sini keluarga dia masih lengkap, mungkin di sini dia sangat sayang sama keluarganya dan kamu bisa merasakan energi itu di dia. Jadi itu yang bisa aku lihat mengenai detail dia ya. Ini mungkin bisa detail 1, 2, atau 3 dari dia. Jadi semoga aja ini bisa membantu kamu, memotivasi kamu, dan memberikan semangat baru kepada kamu untuk menjalani hubungan bersama dengan orang yang kamu sayang. Jadi itu readingku, semoga membantu. Terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye-bye.
Hai teman-teman yang memilih file kedua, kita akan sama-sama melihat ya mengenai jodoh kamu. Tapi sebelum masuk ke readingnya, aku mau mengingatkan bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif dari banyak orang sehingga bisa resonate di kamu, bisa juga enggak. Kalau kamu ingin reading yang lebih private hanya untuk kamu saja, silahkan menghubungi nomor WhatsApp ini atau silahkan mendaftar pada link yang aku sertakan di bawah. Oke, dan sekarang kita akan lihat aja reading ini buat kamu ya. Ada Four of Swords, The Hermit, King of Wands, Page of Cups, The Empress. Oke, aku lihat di sini hubungan kamu dan dia ini dimulai dari suatu hal yang tanpa kamu ekspektasikan. Jadi mungkin kamu dan dia ini awal-awal kenalnya itu ya nggak terlalu ekspektasi bahwa dia akan menjadi bagian dari masa depan kamu. Dia juga nggak ada ekspektasi bahwa kamulah cinta sejatinya. Tapi aku lihat seiring dengan berjalannya waktu, ada sebuah perubahan di mana dia menyadari arti penting hadirmu di hidupnya dia. Jadi aku lihat di awal ketemu ini, dia dalam kondisi yang sebenarnya lagi males buat pacaran, tapi mungkin dia di sini melihat adanya kebaikan kamu, keindahannya kamu, pola pikir kamu, dan sebagainya yang mana membuat dia tergerak. Kelihatannya di sini pada akhirnya untuk nyaman bersama dengan kamu. Dan sebenarnya di awal-awal ketemu atau mungkin di awal-awal jumpa itu dia sebenarnya masih butuh waktu untuk healing mengenai suatu hal. Jadi aku nggak tahu di sini apakah sebelum ketemu kamu memang dia lagi ada masalah, entah masalah cinta atau masalah lainnya, tapi sebenarnya dia merasa bahwa dengan hadirnya kamu itu mempercepat proses penyembuhan batin dan mentalnya dia, kayak gitu di sini. Dan dia merasa sangat-sangat nyaman sama kamu. Nyaman banget sehingga tergerak hatinya untuk kenal kamu lebih dalam, tahu bagaimana kehidupan kamu, pertemanan kamu, dan sebagainya. Rasa penasaran itu akhirnya tumbuh. Dan di sini aku lihat sebenarnya dia punya pertimbangan yang sangat matang mengenai hubungannya bersama dengan kamu ya di sini, karena aku lihat dia tipe orang yang pemikir banget. Untuk hal-hal yang berhubungan dengan jodoh, dia ini nggak mau sembarangan, karena dia meyakini bahwa ya ketika aku memilih seseorang untuk menikah, maka aku sedang memilih seseorang yang akan menjadi teman hidupku sampai akhir hayatku, yang mana kami mudah-mudahan akan saling menjaga sampai jadi kakek nenek sama tua gitu ya di sini. Dan juga ketika dia memilih kamu, berarti dia sedang memilih calon ayah atau calon ibu buat anak-anaknya. Maka di sini memang dia butuh waktu yang cukup panjang untuk meyakinkan dirinya apakah iya dia akan bersama dengan kamu atau bagaimana. Ya, sekali lagi bukan karena apa-apa, karena memang ya namanya komitmen butuh kesiapan banget. Dan aku lihat di sini tipe orang yang agak perfeksionis ya, si jodoh kamu ini, sehingga memang dia benar-benar ingin bukan kesempurnaan, tapi memastikan bahwa oke, aku yakin bersama dengan kamu, kayak gitu di sini. Dan aku lihat juga dia pola pikirnya dewasa sih, dia bijak. Dan mungkin kalau kamu membandingkan dia dengan teman-teman kamu yang seusia, kamu bisa merasakan bahwa pola pikir dia, cara dia bicara, cara dia bersikap jauh lebih dewasa dibandingkan usianya. Dan ada kemungkinan juga dia jiwa tua sih di sini, yang mana dia mungkin sudah, kalau kamu percaya dengan konsep reinkarnasi, mungkin dia sudah lahir beberapa kali sehingga jauhlah lebih bijak dibandingkan para jiwa-jiwa muda, kayak gitu di sini. Ini nggak terkait usia ya, tapi lebih kepada jiwanya. Gitu. Dan apalagi di sini aku lihat ada King of Wands yang menandakan bahwa dia ini punya passion, punya ambisi yang sangat-sangat besar. Di sini bisa dalam hal apapun, bisa aja di sini mengenai perkuliahannya, mengenai pekerjaan dan karirnya dia, termasuk juga hal-hal yang berhubungan dengan kisah cintanya di sini. Dan ketika di sini dia sudah memilih kamu sebagai pasangan hidupnya, maka dia akan sangat bertanggung jawab. Terutama kalau di sini dia pihak laki-lakinya, ya. Dia di sini akan sangat-sangat bertanggung jawab. Dia mengerti bahwa ketika dia memilih kamu sebagai calon istrinya, dia harus menjadi seorang suami dan calon ayah yang bertanggung jawab dalam banyak hal. Memberi nafkah, membuat kamu merasa aman, membuat kamu merasa nyaman, dipenuhi cinta dan sebagainya. Itu dia. Dan biasanya King of Wands ini juga punya sisi perfeksionis. Nah, combo ya. Udahlah The Hermit, dapat King of Wands juga kamu. Maka ya orang yang sangat-sangat berharap bahwa hidupnya itu harus nyaman. Dalam artian kalau misalnya dia ingin hidup nyaman, maka dia harus memastikan dia bisa punya kekuatan untuk menggapainya. Berarti dia harus bekerja lebih tangguh lagi,
memperjuangkan kamu lebih tangguh lagi juga kayak gitu di sini. Maka itu sih. Dan aku juga melihat biasanya King of Wands ini ada, walaupun kelihatannya dia ini galak atau mungkin kelihatannya dingin, tapi perhatian dia luar biasa. Terutama nanti kamu bisa melihatlah ketika dia sudah menjadi ayah ya, dia akan menjadi ayah yang baik. Biasanya seperti itu di sini ya. Jadi sosok ayah yang benar-benar ingin yang terbaik buat anaknya gitu. Dan tentu saja kamu sebagai pasangan ya iyalah juga kayak gitu di sini ya. Itu walaupun kadang dia agak keras kepala dengan maunya, tapi dia masih bisa kok buat diajak kompromi, diskusi kayak gitu di sini ya. Ada Page of Cups juga yang bisa aku lihat bahwa selain sisi perfeksionis, galak dan seriusnya itu, sebenarnya dia orang yang cukup romantis di sini aku lihat ya. Awalnya kalau dia sudah meyakini dirinya ketika dia sudah menjalani, sudah meluangkan waktu untuk istirahat sejenak, sudah berpikir, sudah yakin, maka di sini dia baru keluar tuh segala manja-manjanya, segala romantis-romantisnya, gombal-gombalnya yang mungkin ketika kamu cerita ke keluarga kamu atau ke sahabat-sahabat kamu, dia tuh romantis, dia tuh suka gombal, mungkin mereka akan mengatakan, hah masa sih, kelihatannya dia galak, kelihatannya dia ketus, tegas. Enggak, tapi sebenarnya dia punya sisi hati yang ya suka juga ngeflirt kamu ya. Di sini gombal-gombal, ngasih kamu hadiah apa kayak gitu. Dan juga di sini dia punya atensi, punya keinginan bahwa kamu dan dia bisa menjadi orang yang sama-sama enak ngobrolnya. Karena Page of Cups ini aku sering kali melihat dia sebagai sosok yang kekanak-kanakan. Jadi selain dia memang punya pola pikir dewasa, tapi ada sisi kekanak-kanakan dalam dirinya yang mana ingin bersama kamu itu seperti sahabat gitu loh, yang ayo kita makan es krim di mana, kayak what es krim gitu loh, kayak agak kontra dengan gaya dia sehari-hari, tapi bersama dengan kamu dia bisa menunjukkan sisi kekanak-kanakannya, sisi manjanya, sisi lemahnya, sisi buruknya kayak gitu di sini. Jadi kalau dia sudah menunjukkan itu semua kepada kamu, berarti kamu sudah bisa yakin bahwa oh dia nyaman bersama dengan saya, dan dia cukup yakin bahwa saya bisa memberikan kenyamanan itu tanpa harus ngejudge dia, tanpa harus ngejek-ngejekin dia karena dia pingin makan es krim pakai apa kayak gitu di sini. Jadi itu sih sisi nyaman yang dia rasakan bersama dengan kamu. Makanya di sini dia berharap bahwa kamu dan dia bisa sama-sama menjadi pasangan yang cinta sejati gitu. Dan aku lihat juga pada akhirnya dia yakin kok untuk membawa kamu pada hubungan yang lebih serius lagi. Dia Empress di sini ini bisa bercerita mengenai hasil yang baik setelah kerja keras kamu dan dia, bisa bercerita juga mengenai kehamilan. Semoga aja setelah menikah nanti kamu akan segera dapat kabar baik itu ya. Dan juga di sini mengusahakan kelimpahan materi, kelimpahan kasih sayang, cinta kepada kamu. Mudah-mudahan aja dengan niatnya menjadikan kamu cinta sejatinya, kamu akan aman dan nyaman bersama dengan dia. Tapi tetap sih namanya hubungan pasti ada masalah, tapi semoga aja ketika masalah datang kamu dan dia sama-sama dewasa untuk menyelesaikan itu dengan bijak ya gitu di sini. Kemudian aku akan lihat juga di sini perasaan-perasaan dia kepada kamu saat ini atau mungkin nanti ya setelah hubungannya semakin menguat. Aku butuh kepastian. Iya, dia orang yang gak bisa digantung-gantung. Jadi kalau misalnya dia sudah bertanya kepada kamu, misalnya nama kamu adalah Bunga gitu ya, Bunga, aku tertarik sama kamu, mau gak kita sama-sama membangun hubungan ini misalnya, maka dia gak bisa digantung terlalu lama. Jadi kamu jangan kaget kalau dia setegas itu, karena King of Wands dia emang tegas. Jadi dia gak suka yang bertele-tele, dia ingin ketegasan. Maka kalau memang kamu sudah yakin, iya, kalau enggak kayak gitu di sini. Jadi jangan buat dia menggantung, karena menggantungkan sesuatu berarti sesuatu yang nggak serius, dan dia nggak suka sesuatu yang nggak serius gitu loh di sini. Jadi kalau iya, kalau enggak, udah gitu aja sih, sesimpel itu sebenarnya dia kayak gitu ya. Kemudian di sini ada jarak di antara kita membuatku putus asa. Mungkin di sini kalau misalnya kamu dan dia lagi katakanlah ada masalah gitu ya, ada konflik, terus komunikasinya lagi nggak lancar, nah jarak itu membuat dia putus asa, kayak dia masih marah nggak ya, aku sapa nggak ya, kok udah 2 hari nggak ada kabar, gimana nih kayak gitu. Jadi ya kalau kamu memberi jarak, dia kadang putus asa dan dia nggak suka sebetulnya kayak gitu, karena dia lebih suka komunikasi, karena dia tuh selalu ingin manja-manja sama kamu. Makanya ketika kamu jauh, dia jadi kehilangan sebuah rumah yang nyaman, yang mana itu adalah kamu gitu di sini.
Kemudian kalau memang kamu dan dia ini sedang ada di hubungan yang jarak jauh ya, beda kota, beda negara, maka kadang ini membuat dia putus asa juga. Terutama kalau memang dia bahasa cintanya itu selalu ingin waktu-waktu berkualitas bersama, lebih nyaman kalau kamu di dekat dia, kayak gitu. Jadi ini menjadi tantangan di hubungan kamu dan dia ya. Seperti itu. Kemudian please come back to me. Jadi memang kelihatannya tipe orang yang nggak bisa jauh ya. Tipe-tipe yang manja, walaupun kelihatannya galak tapi sebenarnya agak-agak, bukan agak, manja gitu di sini. Ya pinginnya diusap-usap, pinginnya dipeluk-peluk kalau lagi ada masalah kayak gitu. Jadi ya dia menemukan kenyamanan di kamu. Makanya nggak heran kalau misalnya di sini dia sudah melihat kamu sebagai cinta sejatinya, yang mana membuat saling nyaman sampai nanti menua. Silakan diaminin ya kalau memang harapan kamu bersama dengan dia kayak gitu. Dan aku juga akan lihat beberapa kartu lainnya di sini. Mungkin di sini adalah pesan atau mungkin kejutan yang akan datang. Aku nggak tahu, tapi kita akan sama-sama lihat ya. Ada Weeping Willow, Family Sorrow. Jadi di sini mungkin ya. Mudah-mudahan aja tidak semuanya, tapi sebagian kecil yang memilih pile kedua. Mungkin di sini kamu dan dia harus menghadapi restu keluarga. Jadi mungkin di sini nggak semua orang di keluarga kamu bisa dengan gampang memberi restu pada hubungan kamu dan dia. Karena mungkin ada beberapa hal yang ya banyak hal lah yang mungkin jadi pertimbangan orang tua kamu, atau mungkin tetua di keluarga kamu dan sebagainya. Jadi pastikan aja kalau memang restu ini harus kamu perjuangkan bersama dengan dia, perjuangkan bersama-sama. Jangan kamu sendiri. Walaupun mungkin katakanlah restunya dari keluarga kamu belum nyampe gitu ya, jangan kamu yang berjuang sendirian, tapi lebih libatkan kepada dia untuk melihat bahwa ke keluarga kamu bahwa calon kamu ini nih memang serius sama kamu, memang berjuang buat kamu. Jadi jangan kamu yang berjuang sendirian. Kayak gitu ya di sini. Jadi kalau memang ada sesuatu mengenai keluarga yang sedikit menjadi tantangan di hubungan kamu, maka perjuangkan bersama-sama. Masih bisa diperjuangkan hubungan ini. Gitu ya. Kemudian ada bird. Ya, di sini ada menunggu berita, paket atau surat. Jadi kelihatannya memang di sini ya ini mengkonfirmasi sih, mana sama-sama di tengah lagi. Jadi kelihatannya memang kalau misalnya kamu dan dia terpisah jarak karena beda kota, beda negara, jadi kadang kabar dari kamu tuh sangat-sangat dia rindukan, atau mungkin saling bertukar kirim-kirim paket gitu ya, paket-paket apalah, hadiah-hadiah kecil antara kamu dan dia. Dan juga di sini kalau misalnya kamu dan dia lagi berantem, dia tuh bener-bener nggak bisa kayak didiemin, kamunya dingin, nggak enak diajak ngobrol, itu kayak dia tuh tersiksa gitu sebetulnya. Jadi dia selalu menunggu kabar dari kamu, menunggu komunikasi dari kamu kayak gitu. Jadi dia nggak mau kesepian tanpa kamu kayak gitu di sini ya. Kemudian di sini juga ada Lily ya, mengenai spiritual love. Jadi kelihatannya memang teman-teman yang memilih pile kedua ini kelihatannya memang sedang terhubung oleh seseorang di kondisi spiritual love atau hubungan cinta yang lebih ke ini ya, koneksi spiritual. Entah di sini twin flame, karmic, atau juga soulmate, atau mungkin ini adalah pertemuan dari reinkarnasi keberapanya kamu dan dia juga bisa. Makanya di sini mungkin restu dari keluarga yang agak mengganjal ini menjadi tantangannya kamu dan dia, karena bagiku hubungan cinta yang memilih antara keluarga atau kamu adalah suatu hal yang cukup berat. Makanya di sini coba diperjuangkan bersama. Hubungan kamu dan dia masih punya banyak kesempatan untuk berkembang seperti bunga ini. Jadi keluarga mudah-mudahan bisa diselesaikan masalahnya dengan cara terbaik, dengan komunikasi, dengan pembuktian perjuangan. Biasanya keluarga memang butuh itu, butuh pembuktian bahwa kamu dan dia udah sama-sama dewasa untuk menjalani hidup kamu ke depannya bersama, kayak gitu ya. Kemudian di sini pesan lainnya ada The Edge of Light. Dan ya, kalau misalnya ini berhubungan dengan kartu ini, kelihatannya kamu dan dia memang sudah ditempa ya, sudah mendapatkan pelajaran ini di sepanjang perjalanan jiwa kamu dan dia. Jadi kalau kamu percaya dengan konsep reinkarnasi, ini adalah pembelajaran buat jiwanya kamu. Makanya di sini aku tekan tadi kalau nggak salah aku bilang ada kemungkinan dia adalah jiwa tua, berarti sudah beberapa kali lahir gitu ya di dunia ini. Jadi itu sih. Jadi memang mungkin hubungan ini cukup menantang, tapi bukan berarti nggak mungkin. Masih bisa diperjuangkan, masih sangat bisa. Tinggal gimana kamu dan dia sama-sama berjuang untuk menemukan satu kesatuan. Jadi kerjasama itu dibutuhkan di hubungan ini.
ya. Jadi nggak bisa dianya berjuang sendirian, kamunya berjuang sendirian, nggak bisa. Ini harus bersama-sama untuk menemukan sebuah solusinya, entah itu di keluarga atau mungkin di hal-hal lainnya gitu ya di sini. Kemudian ada the crumbling. Di sini aku lihat sih kalau memang kamu dan dia bisa bekerja sama dengan baik, bisa berkomunikasi dengan baik, aku lihat juga akan ada jawaban dari segala permasalahan yang sedang menjadi tantangan di hubungan kamu dalam hal apapun di sini. Jadi pintu gerbang itu terbuka untuk melihat di luar sana ada banyak kemungkinan indah, ada bunga-bunga yang menggantikan suasana yang agak creepy dan serem ini. Jadi sekali lagi ini nggak bisa datang tiba-tiba tapi harus diperjuangkan. Jadi buat kamu yang sedang memperjuangkan situasi indah ini, semangat ya, mudah-mudahan aja menemukan jalan terbaiknya. Kayak gitu di sini ya. Ya seperti bunga inilah, mudah-mudahan semakin berkembang kisah cinta kamu, semakin indah, semakin mewangi gitu ya, seperti bunga. Dan di sini aku akan lihat pesan-pesan lainnya. Jadi the only thing that is real is love. Jadi hal yang paling nyata dan indah itu memang cinta. Jadi kelihatannya memang di sini cinta itu menjadi pondasinya kamu dan dia. Dan biasanya orang-orang yang mendapatkan kartu ini memang punya kisah cinta yang cukup menantang, memang. Tapi ini jangan jadikan sebagai batu sandungan, tapi lihatlah ini sebagai bagaimana pola kerjasama kamu dan dia untuk membuktikan bahwa cinta kamu tulus gitu loh. Dan dia pun juga tulus. Aku lihat kalau kamu dan dia sama-sama bisa membangun pondasi yang kuat, aku lihat akan ada kedamaian, akan ada pelangi ya, keindahan. Dan juga anak-anak di sini di Empress, sekali lagi kartu ini menceritakan juga mengenai anak-anak. Jadi mudah-mudahan aja akan dapat restu dari orang tua kamu, karena di sini kamu bisa melihat ada tangan anak meraih tangan orang tuanya. Jadi mudah-mudahan kalau memang lagi struggle untuk yang mendapatkan restu, mudah-mudahan restu itu segera datang kepada kamu dan dia. Dan kamu melihat ada dua tangan sedang berdoa. Jadi mudah-mudahan menjadi jawaban terbaik dari doa-doa kamu dan dia. Gitu ya di sini. Dan juga dolphin mengenai healing, dan juga ada kembang api, mudah-mudahan akan mendapatkan kebahagiaan. Tapi sekali lagi pondasinya harus kuat antara kamu dan dia. Harus diperjuangkan bareng, nggak bisa sendirian kalau udah kayak gini kondisinya ya. Karena cukup menantang memang buat teman-teman yang memilih pile nomor 2 ya. Semangat ya teman-teman di sini. Aku doakan semoga sukses hubungan kamu dan dia. Kemudian ada kalau kamu melihat pola dari dua kartu ini nih hampir sama ya. Jadi ada dua tangan yang menopang, ini juga sama. Jadi memang kelihatannya faktor keluarga menjadi faktor yang penting di hubungan cinta kamu dan dia. Jadi kamu bisa melihat ini seperti ibu dan anak. Ada banyak sekali kartu yang bercerita mengenai anak ya di pile ini. Di Empress, kartu ini, Oracle ini, dan juga ini. Jadi kelihatannya memang ini mengenai nggak hanya tentang kamu dan dia, tapi cinta kasih seorang ibu kepada anaknya, seorang anak kepada anaknya. Dan kamu mungkin nanti merasakanlah bagaimana cinta kamu kepada anak kamu ya, kalau kamu sebagai ibu, dan juga mungkin dia sebagai ayah nanti. Dan juga kartu King of Wands ini juga bercerita mengenai seorang ayah. Jadi ya mungkin kamu harus dealing tentang ini semua, tapi tenang aja, dengan cara yang baik. Mudah-mudahan ada jawaban baik dari segala hal yang sedang kamu usahakan bersama dengan pasangan kamu. Dan kalau misalnya ada hal-hal lain mengenai tantangan di hubungan ini di luar keluarga, mudah-mudahan dengan doa dan keyakinan kamu kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan jawaban terbaik pada hubungan kamu dan dia. Ya, seperti itu di sini. Mudah-mudahan sih jawabannya sesuai seperti apa yang kamu harapkan bersama dengan dia. Pernikahan, rumah tangga yang bahagia, anak-anak yang bahagia, menjadi rumah yang saling bikin nyaman, mudah-mudahan ya. Dan sekarang aku akan lihat dari charm ya, ini bisa zodiak kamu atau zodiak dia. Ada Leo, Taurus, Cancer, Gemini, Scorpio, Pisces, Sagittarius. Kalau zodiaknya nggak ada, di sini masih ada unsur nama kamu atau dia. D, U, T, O, K, ada R, G, I, F, dan A. Kemudian ini adalah beberapa angka atau tanggal ya. Ini bisa tanggal apapun yang berhubungan antara kamu dan dia, atau angka tentang kamu dan dia. 18, 23, 29, 22, 17, 3, 1, 6, 25, dan 5. Kemudian aku akan lihat detail lebih banyak lagi
tentang dia, terutama tentang dia. Aku lihat di sini dia family oriented memang ya. Jadi kelihatannya memang faktor keluarga menjadi faktor yang penting bagi dia. Karena dia di sini nggak mau mengecewakan kamu dan juga dia nggak mau mengecewakan keluarganya. Maka di sini semoga ada solusi lah ya. Karena sejak tadi kartunya keluarga, anak, orang tua kayak gitu. Jadi mudah-mudahan aja sih ya dilancarkan jalannya. Kemudian di sini ada Eropa ya. Jadi kemungkinan di sini dia ini mungkin bekerja atau kuliah di perusahaan yang pusatnya ada di Eropa, atau mungkin dia sangat punya ketertarikan luar biasa pada Eropa, pada negara apapun di Eropa, atau mungkin dia suka dengan musik-musik dari Eropa, film, atau mungkin dia punya ada keinginan ingin liburan atau bahkan mungkin tinggal di Eropa. Jadi rasa yang sangat dekat dengan Eropa gitu ya di sini. Cita-cita dia lah. Kemudian di sini ada orang lagi mandi yang menandakan bahwa dia ini orang yang sangat mengutamakan kebersihan. Sesederhana itu. Dia nggak bisa kalau misalnya penampilannya berantakan, bau, kucel gitu, dia nggak bisa. Jadi walaupun mungkin tampangnya dia nggak seganteng Lee Min Ho, tapi yang penting dia harus wangi, rapi, indah dilihat gitu loh di sini. Jadi dia nggak mau ketika kamu lagi meluk dia, kamunya protes, kamu kok bau kayak gitu. Dia nggak mau ya. Kemudian di sini ada orang yang lagi jadi sarjana ya, lagi wisuda. Aku lihat di sini dia orang yang sangat mengutamakan pendidikan. Aku lihat dia juga orang yang cerdas sih di sini, kelihatannya mengkonfirmasi kartu The Hermit ya. Dia sangat menghargai pendidikan, dia sangat menghargai ilmu pengetahuan. Dia nggak suka berita-berita bohong, hoax yang nggak jelas arahnya, dia nggak suka. Dia kalau dapat informasi dia akan cross check bener apa enggak informasi tersebut gitu di sini. Ini semakin mengkonfirmasi bahwa dia kelihatannya cerdas, atau mungkin dia orang yang pakai kacamata kayak gitu di sini ya, atau dia orang yang suka baca buku gitu di sini. Ada juga game ya, dia orang yang selain pinter mungkin juga bersenang-senang dengan hidupnya dengan main game. Entah game ini game dari smartphone atau mungkin game PC komputer gitu ya juga bisa. Kemudian di sini ada, atau mungkin game konsol kayak PlayStation, Xbox gitu juga bisa ya. Ada kemungkinan di sini dia juga bisa masak, atau dia sangat menghargai masakan rumahan. Ya, mungkin dia suka jajan makanan-makanan di luar, tapi bagi dia lebih nyaman kalau misalnya masak di rumah. Jadi semoga aja kamu adalah orang yang juga bisa masak lah, nggak perlu jago, yang penting bisa masak gitu di sini. Karena dia sangat menyukai momen-momen masak bersama kelihatannya. Ya, dia orang yang sangat rapi, kemungkinan kulitnya terang, rambutnya berwarna gelap ya, coklat atau hitam gelap kayak gitu. Dan rapi, orangnya rapi, sekali lagi nggak suka berantakan, nggak suka bau, nggak suka yang gitu-gitulah gitu ya. Kemudian di sini ada tradisional atau sesuatu yang berhubungan dengan budaya. Kemungkinan dia di sini sangat menghargai budaya manapun, entah di Indonesia ataupun luar negeri, atau di sini bidang pekerjaan pendidikan dia berhubungan dengan budaya, atau antara kamu dan dia ini ada perbedaan budaya, beda ras gitu loh di sini, yang mana mungkin harus jadi sesuatu yang dipersatukan gitu ya. Dan terakhir ada tanaman di sini, mungkin dia orang yang suka tanaman, mungkin dia punya vas-vas gitu di halaman rumahnya atau di kamarnya, atau mungkin dia lebih suka jalan-jalan ke tempat yang banyak pohon, banyak bunga, yang alami lah gitu. Jadi dia suka dengan sesuatu yang alami, terutama tumbuh-tumbuhan. Jadi itu yang bisa aku lihat detail mengenai dia. Semoga reading ini bisa membuat kamu semakin optimis mengenai kisah cinta kamu, dan semoga indahlah jalannya ke depannya bersama dengan dia dan menuju pada impian yang kamu dan dia harapkan. Terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye-bye. Hai teman-teman yang memilih file ketiga, kita akan sama-sama melihat ya tentang jodoh kamu. Tapi sebelum masuk ke readingnya, aku mau mengingatkan seperti biasa bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif dari banyak orang sehingga bisa resonate di kamu, bisa enggak, bisa vice versa. Jadi kalau kamu ingin reading yang lebih private hanya untuk kamu saja, silahkan menghubungi nomor WhatsApp ini, atau kamu bisa langsung mendaftar pada link yang aku sertakan di bawah, oke? Dan sekarang kita langsung aja menuju readingnya ya. Ada Ace of Cups, ada Ten of Wands, King of Pentacles, Six of Cups, dan juga Ten of Pentacles.
Oke, yang bisa aku lihat di sini, kelihatannya sejak awal itu kamu dan dia sama-sama saling suka yang langsung jatuh cinta bareng gitu loh. Entah di sini cinta pada pandangan pertama atau cinta yang butuh proses pengenalan lebih dalam, tapi yang pasti rasa itu sama-sama ada. Jadi hubungan cinta yang terbangun, dia suka, kamu juga suka. Jadi tidak bertepuk sebelah tangan. Karena aku lihat di sini antara kamu dan dia sama-sama menemukan kebaikan, kesamaan dalam pola pikir mungkin, dalam hobi, dalam impian-impian. Yang pasti ada rasa damai yang kamu rasakan. Bersama dengan dia kamu merasakan adanya warna-warni kehidupan yang lebih indah. Dia juga merasakan hal yang sama, merasa diperhatikan, disayang, dijaga, dilindungi. Jadi indah sekali gitu loh. Yang mana intuisi kamu dan dia sama-sama sepertinya kamu adalah cinta sejatiku kayak gitu di sini. Jadi mudah-mudahan aja iya ya, karena aku lihat sih, bagus semua sih kartunya di sini. Jadi mudah-mudahan aja awal mula hubungan ini menjadi sebuah permulaan yang indah antara kamu dan dia. Jadi apalagi ini kartunya warnanya pink ya, yang mana ini penuh dengan berarti romansa, sesuatu yang romantis, yang indah manis seperti gula-gula kapas gitu ya di sini. Ya mudah-mudahan aja ya. Aku akan senang sekali kalau kamunya juga happy bersama dengan dia. Kemudian di sini ada Ten of Wands. Aku lihat juga walaupun diawali dengan sesuatu yang sangat indah, namanya hubungan cinta nggak ada yang mulus-mulus aja. Bahkan jalan tol aja ada gronjal-gronjalnya dan ada belok-beloknya. Nah, hubungan kamu pun juga sama. Aku lihat juga di sini kamu dan dia sudah atau sedang melewati berbagai hal yang cukup menantang dalam berbagai hal sih. Mungkin menyatukan ego masing-masing, kompromi mengenai kesibukan masing-masing, atau mungkin di sini ada hal-hal lain misalnya tentang keluarga atau mungkin yang lain-lainnya, sehingga di sini agak berat langkahnya. Tapi agak beratnya ini karena ditanggung berdua, jadi lebih terasa ringan. Makanya di sini kalau kamu ingin tahu apakah aku dan dia cocok, lihat bagaimana kamu dan dia ketika ada masalah datang. Siapa yang paling banyak berjuang? Seharusnya sih bersama, karena ini kan hubungan kamu dan dia ya, seharusnya bersama. Tapi aku lihat di sini antara kamu dan dia seimbang perjuangannya. Jadi beban yang seberat ini ditanggung berdua, sehingga masih bisa tetap sama-sama berjalan walaupun mungkin pelan-pelan tertatih-tatih, tapi tetap menuju ke tujuannya kayak gitu di sini. Jadi itu sih, sehingga mungkin di sini kamu dan dia sama-sama sudah belajar mengenai bagaimana pola komunikasi ketika lagi berantem, lagi nggak enak mood kamu, dia tahu harus bagaimana dan sebagainya. Maka di sini ya katakanlah segala ujian dan masalah yang datang ini pada akhirnya toh akan membuat hubungan kamu ini naik kelas ya, karena cinta tanpa ujian itu terasa hambar gitu ya. Jadi di sini memang ujian datang untuk melihat apakah kamu dan dia setangguh apa, sebagaimana bisa kerjasamanya kayak gitu di sini. Jadi ketika ada masalah datang jangan langsung sedih, tapi bagaimana kamu dan dia sama-sama tetap saling berjuang dan percaya untuk menyelesaikan segala masalah yang datang. Dan aku lihat di sini dari sisi dia ada King of Pentacles yang menandakan bahwa dia ini ingin sekali memperjuangkan banyak hal untuk kamu, terutama komitmen. Ya, komitmen bisa, keuangan bisa. Terutama kalau dia di sini pihak lakinya ya. Aku lihat di sini dia mengerti bahwa kedepannya dia akan menjadi pasangan kamu, suami, berarti dia harus ngasih banyak hal buat kamu. Selain menyediakan keamanan finansial dan juga komitmen untuk setia dan sebagainya, kejujuran, komunikasi, dia juga mengerti untuk menjadikan kamu itu teman untuk cerita. Jadi dia berharap bahwa ketika ada masalah, kamu bisa menceritakan kepada dia. Dia sangat-sangat berharap ketika kamu lagi ada masalah, dia menjadi orang pertama yang tahu langsung dari mulut kamu. Aku lagi ada masalah sayang di kantor karena begini-begini. Dia tuh seneng banget. Jadi kalau misalnya dia lagi nggak sibuk gitu ya, kamu cerita aja ke dia, aku lagi ada masalah, aku lagi sebel sama si ini, cerita aja. Karena dengan kamu cerita, dia akan yakin bahwa oh kamu nyaman sama aku buat cerita apapun kayak gitu. Jadi jangan ngerasa sungkan. Bahkan ketika kamu lagi ada masalah, kamu cerita aja ke dia kalau memang kamu ngerasa nyaman untuk cerita ya. Jadi gimana sayang, aku lagi ada masalah begini. Kamu ada saran nggak buat aku? Nah dia akan senang tuh ngasih saran kepada kamu, karena King of Pentacles ini dia sangat senang buat diajak
bertukar pikiran, buat cerita seperti itu. Karena bagi dia berarti kamu percaya sama dia untuk membantu kamu menyelesaikan masalahnya. Berarti kalau kamu percaya sama dia berarti kamu cinta sama dia, sesederhana itu gitu ya di sini. Jadi jangan ragu untuk berbagilah di sini intinya. Dan juga aku lihat dia di sini juga akan ada, atau sekarang ini bahkan sedang ada dalam kondisi yang stabil dari sisi perasaan. Bahkan di sini dia benar-benar ingin komit ke arah yang mulai memikirkan untuk hubungan yang lebih serius lagi, mulai semakin dalam kenal keluarga kamu, semakin mengerti tentang gaya hidup kamu. Dan aku lihat dia juga sudah ada bayangan dia ingin menjadi seorang ayah ya di sini, karena figur ayah kencang banget di King of Pentacles. Seorang ayah yang nanti jadi teman cerita, teman main, lebih kepada itu, kepada anaknya. Jadi itu sih, baik anaknya nanti laki-laki atau perempuan, tapi dia akan ingin sekali jadi teman kepada anaknya gitu di sini ya. Kemudian dia juga orang yang akan sangat protektif di sini, terutama kepada kamu, kepada keluarga kamu nanti bersama dengan dia, sangat-sangat protektif karena energi menjaga gitu di sini, ingin kestabilan. Aku lihat dia juga bersama dengan kamu akan melewati banyak momen-momen bahagia, momen-momen manis yang mana akan diabadikan dalam foto, video dan sebagainya. Dia sudah merasa sangat nyaman untuk membagi banyak hal, bahkan ketika dia sedih, dia nggak malu untuk memperlihatkannya kepada kamu. Ketika dia lagi ada masalah, dia nggak malu, tidak merasa terluka, harga dirinya ketika menunjukkan sisi lemahnya kepada kamu. Ya, apalagi kalau kamu bisa membuat dia nyaman dengan memberi pelukan, mendengarkan ceritanya, tidak langsung ngejudge, nggak nyalah-nyalahin dia ketika dia lagi down kayak itu kan, itu sesuatu yang sangat akan dia hargai. Dan itu akan membuat dia semakin yakin, oh bersama dengan kamulah dia merasa sangat-sangat nyaman gitu. Walaupun dia agak-agak sentimental ya, agak-agak mellow tentang cinta, tapi itu bentuk sayangnya kepada kamu, bentuk bahwa dia dalam kondisi lemah pun dia nggak malu untuk ada bersama dengan kamu gitu loh di sini. Karena dia yakin kamu nggak akan menertawakan, kamu nggak akan mengejek, tapi kamu akan menyamankan dia. Ada Ten of Pentacles di sini. Ten of Pentacles seringkali bercerita mengenai kemakmuran dari sisi keuangan, kemampuan untuk setia, kemampuan untuk jujur pada pasangan, membangun hubungan ini lebih erat lagi, membangun keluarga, ada anak, orang tua, hewan peliharaan, rumah yang nyaman. Mudah-mudahan aja kedepannya kamu dan dia bisa menjadi pasangan yang sama-sama saling bekerja sama, nabung, membangun sesuatu yang memang menjadi impian berdua. Aku lihat di sini mudah-mudahan sih dari segi keuangan oke, dari segi komitmen oke. Mudah-mudahan, aminin kalau memang di sini kamu dan dia sudah ada bayangan-bayangan mengenai pernikahan gitu ya. Dan aku akan lihat di sini beberapa perasaan dia saat ini atau yang akan datang mengenai hubungannya bersama dengan kamu. Aku selalu memikirkan kamu. Jadi baik sedang jauh atau dekat, dia selalu memikirkan kamu. Kayak, kamu sekarang baik-baik aja nggak ya? Kamu sekarang lagi ngapain ya? Apakah masalah kamu sudah selesai dan sebagainya. Jadi kamu selalu ada di pikiran-pikiran dia. Bahkan di saat kamu dan dia lagi jauh, lagi berpisah jarak karena mungkin ada pekerjaan di luar kota, tetap memikirkan kamu di sini. Aku cemburu, iya. Jadi King of Pentacles ini sisi lainnya kadang dia gampang pencemburu karena dia ini suka protektif gitu loh. Ketika dia sayang sama seseorang, dia akan protektif. Dia akan sangat-sangat menjaga gitu di sini. Jadi kamu jangan kaget kalau dia ada rasa-rasa cemburunya di sini. Tapi semoga di sini cemburunya bukan cemburu buta yang semena-mena ya, tapi cemburu yang masih batas wajar, cemburu bumbu cinta kayak gitu di sini ya. Tapi ini sebagai bukti bahwa dia sayang sama kamu. Kalau dia cemburu berarti dia sayang sama kamu, nggak mau kamu menjadi milik orang lain kayak gitu di sini. Kebalik. Kalau di sini aku lihat we need to know each other more. Kalau memang di sini hubungan kamu dan dia masih butuh proses, memang antara kamu dan dia masih butuh untuk saling kenal keluarga, saling kenal pola pikir, mengetahui visi misi kedepannya dan sebagainya. Jadi nikmatin aja momennya, karena aku rasa kalau memang di sini niat dia adalah komitmen, memang harus kenal lebih dalam, bibit, bebet, bobot, walaupun itu kedengarannya kuno sekali seperti nasihat nenek aku, tapi itu benar loh. Bibit, bebet, bobot itu penting. Jadi jangan lupakan nasihat nenek mengenai itu.
karena penting banget. Jangan sampai kamu, ya belajarlah dari artis yang beberapa hari ini beritanya besar sekali mendapat KDRT dari suaminya dan fakta-fakta mengenai suami terkuak gitu ya, fakta masa lalu. Jadi memang harus saling kenal, jangan sampai kamu mengalami masalah yang sama seperti artis yang sedang viral itu gitu loh. Jadi kenali lebih dalam, kenali dia, kenali keluarganya, kenali teman-temannya, dan dia pun juga sedang dalam energi yang sama untuk kenal kamu lebih dalam, begitu ya. Dan aku akan lihat di sini, bisa jadi ini pesan-pesan atau mungkin kejutan yang akan datang. Aku nggak tahu apa, tapi kita akan lihat bersama-sama ya. Ada bintang di sini, ada garansi kesuksesan. Ya mudah-mudahan aja ini menjadi sesuatu yang bisa membuat kamu semakin bersemangat dan optimis mengenai kisah cinta kamu bersama dengan dia ya di sini. Karena bintang bisa menjadi tanda harapan, ya optimisme, kedamaian juga. Jadi mudah-mudahan aja kamu dan dia sama-sama menuju bintang yang sama, tujuan yang sama, supaya nanti tercapai visi misi, saling bahagia, makmur, sukses bersama, seperti itu ya di sini. Kemudian di sini ada bag, ada kantong, sesuatu yang penting seperti pekerjaan baru atau kenaikan jabatan. Jadi mudah-mudahan dua kartu ini menjadi tanda bahwa hubungan kamu dan dia ini menjadi hubungan yang saling menyemangatkan gitu loh. Kamu semakin semangat, dia semakin semangat gitu di sini untuk, ya katakanlah membangun atau merancang pundi-pundi keuangan, nabung, punya dana cadangan yang nanti dipakai untuk mungkin nyicil rumah atau mungkin bayar pesta pernikahan, mulai nabung untuk katakanlah biaya kehamilan dan seperti itulah. Jadi nggak ada salahnya memperjuangkan keuangan juga, karena bagaimanapun juga cinta doang nggak bisa membuat kita bertahan hidup. Jadi kita harus realistis, kita juga butuh keuangan. Maka semoga aja kamu dan dia saling menyemangati untuk sama-sama saling membangun keuangan, terutama di pekerjaan. Ayo semangat sayang kerja. Kalau lagi capek ya disemangatin pasangannya, lagi ada masalah di kantor dikasih semangat juga pasangan kamu, kayak gitu di sini ya. Saling mengembangkan potensi masing-masing. Jadi jangan cuma cinta aja, tapi juga kembangkan hal-hal lainnya yang mendukung kisah cinta kamu dan dia. Kebalik. Ada semut di sini mengenai kerja sama, keberhasilan dan juga pencapaian. Jadi mudah-mudahan aja sekali lagi semangat kamu dan dia ini bisa membawa kamu dan dia pada kesuksesan, saling bekerja sama, saling menguatkan lebih tepatnya. Jadi ketika yang satu lagi down, yang satu menguatkan, yang satu lagi pesimis, yang satu memberikan optimisme, kayak gitu. Mudah-mudahan bisa menjadi pasangan yang seperti semut yang saling bekerja sama membangun sarang dan keluarganya, kayak gitu di sini ya. Dan aku akan lihat beberapa kartu lainnya di sini. Ada Priestess di sini. Kalau di sini pada akhirnya ya yang bisa aku lihat bahwa kamu dan dia menjadi pasangan yang harus bisa mengambil keputusan. Jadi aku mengerti kadang pihak luar hubungan kamu menjadi pihak-pihak yang ya bisa aku katakan mungkin ikut campur, ngasih saran, ngasih kritik, tapi pada akhirnya ini tentang hubungan kamu dan dia. Jadi orang lain boleh mengkritik, memberi saran, tapi pada akhirnya kamu dan dia yang menjalani. Jadi tinggal gimana kamu dan dia bisa sama-sama saling kompromi menemukan jawaban di sini. Jadi jangan sampai mengedepankan ego atau egoisme semata, tapi saling bicara untuk terutama kalau ada masalah yang datang ya, kayak gitu di sini. Kerjasama diperlukan karena dua orang berbeda ini pada akhirnya harus menjadi satu kesatuan ya, satu kesatuan di sini di ujungnya. Begitu. Kemudian di sini ada lip. Di sini kamu melangkahlah, beranilah melompat untuk sebuah petualangan baru atau keputusan baru. Memang sih ketika kamu akan mengambil sebuah keputusan besar dalam hal apapun mungkin akan mengerikan, tapi kamu yakin aja bahwa Tuhan akan menangkap kamu ya, Tuhan akan menjaga kamu dan juga pasangan kamu. Jadi kalau misalnya ada kesempatan, entah pada pekerjaan, pada hubungan kamu dan dia, atau pada apapun itu yang membutuhkan langkah awal, beranilah untuk melangkah. Selama kamu sudah mempertimbangkan bersama dengan dia, sudah dipertimbangkan, sudah dipikirkan, maka beranilah melangkah. Karena di sini kita nggak akan pernah tahu setelah melangkah akan terjadi apa, tapi juga ketika berani melangkah, kamu berarti satu langkah belajar untuk lebih berani.
Apakah nanti akan sukses atau gagal? Kalau sukses, mudah-mudahan sukses. Tapi kalaupun gagal, setidaknya kamu belajar. Jadi di sini macam-macam sih. Belajar mengambil keputusan, belajar untuk saling kompromi, belajar untuk saling mendengarkan, seperti itu. Jadi nggak hanya tentang mengambil keputusan apa yang besar, tapi kadang sesederhana mendengarkan dia, kayak gitu di sini. Mau kenal keluarganya, mau kenal teman-temannya. Jadi jangan takut untuk mengenal lingkungan baru, entah itu keluarga dia, lingkungan pekerjaannya, gaya hidupnya. Jadi memang harus ngeblend ya di sini, karena pada akhirnya kamu dan dia akan menjadi satu kesatuan. Nah, begitu. Kemudian di sini ada fokus on love. Jadi lihatlah atau fokuslah pada cinta. Lihatlah kebaikan di diri setiap orang. Maka di sini kamu lihatlah kebaikan pasangan kamu. Aku lihat dia juga menemukan kok kebaikan-kebaikan dan cinta di hati kamu. Dan juga jangan hanya mengenai dia, tapi lihatlah juga cinta pada keluarganya, orang tuanya, teman-temannya, rekan kerjanya, kayak gitu di sini. Jadi sekali lagi, cinta itu nggak hanya mengenai adaptasi kamu dan dia, tapi juga adaptasi dalam hal yang lebih luas. Karena ada banyak orang terlibat di hubungan ini ya, keluarga, rekan kerja, sahabat-sahabat kamu, sahabat-sahabat dia. Jadi mau kenal lebih dalam dan lebih jauh lagi, supaya hubungan kamu dan dia nggak hanya dia lagi, kamu lagi. Jadi harus lebih luas. Lihatlah kebaikan hati mereka ini gitu loh, yang sedikit banyak atau bahkan banyak punya peran aktif dalam pasangan kamu, tumbuh kembangnya, pendidikannya, lingkungan pekerjaannya gitu di sini ya. Ada di sini menerima cinta dan apresiasi. Jadi di sini jangan ragu untuk menunjukkan rasa terima kasih kamu, rasa sayang kamu kepada pasangan kamu. Misalnya pasangan kamu ngebeliin kamu kue kesukaan kamu ketika kamu sakit, maka kamu berterima kasihlah kepada dia. Makasih ya kamu udah ngebawain aku bakpao gitu misalnya, atau mungkin terang bulan atau martabak di saat aku lagi sakit. Makasih kamu udah inget makanan kesukaan aku, kayak gitu. Jadi kadang hal-hal kecil itu mungkin remeh, tapi kalau kamu berterima kasih, itu akan semakin meningkatkan energi positif cinta antara kamu dan dia. Jadi kadang nggak melulu menunggu dia memberi kamu hadiah berlian atau mungkin memberi kamu hadiah rumah, tapi kadang hal-hal kecil kalau kamu apresiasi, maka energi-energi berkah-berkah yang lebih besar akan datang melalui kamu, melalui dia juga bisa. Jadi seringlah bersyukur, berterima kasih akan kebaikan pasangan kamu, kayak gitu di sini ya. Jadi itu yang bisa aku lihat, dan aku sekarang akan menuju kepada charm. Charm ini aku mulai dari zodiak dulu. Ini bisa zodiak kamu atau zodiaknya dia ya. Ada Gemini, Libra, Cancer, Leo, Taurus, Virgo, dan Capricorn. Kalau zodiaknya tidak ada, ini masih ada unsur nama kamu atau dia. Ada J, F, V, N, M, O, S, B, K, dan L. Kemudian ini ada beberapa angka atau mungkin juga tanggal yang erat kaitannya antara kamu dan dia. 23, 15, 27, 28, 11, 8, 25, 14, 29, dan 1. Kemudian di sini aku akan lihat detail lain terutama mengenai dia ya di sini. Di sini ada buku. Kemudian ada kemungkinan dia ini suka baca buku ya, baca buku fiksi atau buku-buku tentang ilmu pengetahuan. Kelihatannya dia adalah kutu buku di sini. Kemungkinan juga berarti dia ada kemungkinan cerdas ya, pinter. Dan semakin dikonfirmasi dengan kartu owl ini, burung hantu, yang menandakan dia pola pikirnya dewasa, dia bijak dan dia cerdas. Kayak gitu ini. Karena burung hantu selalu bercerita mengenai kebijaksanaan dan juga kecerdasan. Kemudian di sini ada kupu-kupu. Aku lihat juga hubungan kamu dan dia ini menjadi hubungan yang akan berkembang, dalam artian ada kenaikannya lah. Jadi dari ulat ke pompong, kupu-kupu. Jadi perubahan yang besar, perubahan yang pelan-pelan tapi pasti gitu, menuju ke arah yang lebih baik lagi. Jadi ketika ada masalah, sekali lagi jangan melihat itu sebagai beban aja, tapi sebagai
proses pertumbuhan, pelajaran gitu ya di sini. Ada bulan Mei, ini bisa menjadi bulan yang penting, entah ini bulan kelahiran, bulan ketemu, atau bisa juga mungkin bulan pernikahan ya di sini. Kemudian ada kereta api, ada kemungkinan di sini kamu dan dia terpisah jarak, atau mungkin akan mengalami sebuah kondisi di mana harus berpisah karena tugas kantor atau mungkin pendidikan, jadi mengalami fase LDR, cinta jarak jauh ya. Ada kemungkinannya, atau mungkin di sini bidang pekerjaan dia berhubungan dengan kereta api atau transportasi. Kemudian di sini dia orang yang tidak membeda-bedakan. Dia orang yang punya banyak teman dalam berbagai latar belakang yang berbeda. Agamanya beda, warna kulitnya beda, tradisinya beda, tapi dia selalu ingin belajar mengenai banyak hal baru. Jadi kamu jangan kaget kalau teman-temannya dia punya background yang beda-beda gitu ya sama dia. Ada anjing dan kucing di sini, sangat mungkin dia sangat suka dengan hewan, atau kemungkinan dia di sini punya hewan peliharaan, entah kucing, anjing atau hewan-hewan lainnya di sini. Kemudian di sini ada hujan yang menandakan mungkin di sini dia suka ketika hujan atau aroma hujan, atau mungkin di sini kamu dan dia punya kenangan akan hujan. Ya mungkin kamu ketemu ketika hujan, atau mungkin ada kenangan ketika hujan apa gitu ya, hujan-hujanan lagi naik motor atau apalah gitu. Ada baking di sini ya, jadi kelihatannya bidang kemungkinan bidang pekerjaan dia berhubungan dengan kue, roti, tempat ya kue-kue manis gitu juga bisa, atau mungkin di sini dia punya hobi bikin kue, lebih kepada kue sih di sini ya, roti gitu juga bisa. Kemudian di sini aku lihat family oriented orangnya, jadi dia sangat sayang sama keluarganya, dan mudah-mudahan nanti dia juga akan sayang dengan keluarga kecil yang dia bangun bersama dengan kamu. Jadi ya ini kartu ini tentang family keluar di semua pile, jadi kelihatannya memang orang-orang baik lah di sini mudah-mudahan ya. Dan itu yang bisa aku lihat mengenai dia. Semoga ini bisa membuat kamu lebih optimis, lebih percaya diri, dan semoga aja impian kamu bersama dia benar-benar akan menuju pada semua hal yang kamu rencanakan bersama dengan dia, dalam kebaikan, dalam cinta, dalam banyak berkah gitu ya. Dan ya, terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye-bye.